saja Tampilan selanjutnya dari kelas 10 drama kolosal Sumur Songo Gresik. Selamat menyaksikan. Seorang pangeran tampan dan sakti dari kerajaan Majapahit sedang berkunjung ke kerajaan Giri. Pangeran tersebut bertemu dengan seorang putri yang ayu dan rupawan bernama Nyai Ageng Tumengkang Sari. Terpana dengan kecantikannya, sang pangeran ingin segera meminang Nyai Ageng Tumengkang Sari. Pengawal, kemarilah. Lihatlah, di sana ada 3 wanita cantik. Namun, ada salah satu dari mereka yang menarik perhatianku. Apakah kamu tahu siapakah dia, pengawal? Oh, itu. Dia adalah putri dari Sunan Ruju, cucu dari Sunan Giri, Pangeran. Dia sangat cantik sekali, pengawal. Bahkan, aku tidak bisa memalingkan wajahku dari kecantikannya. Apakah aku bisa memilikinya, pengawal? Tentu saja bisa, Pangeran. Wanita mana yang akan menolak lamaran Pangeran? Baiklah, kalau begitu, aku akan mencoba perkenalan dengannya. Pangeran pun datang menghampiri Nyai Ageng Tumengkang Sari yang sedang duduk sembari bercanda gurau dengan para dayangnya. Melihat kedatangan pangeran, Nyai Ageng Tumengkang Sari segera berdiri dan menyapa pangeran. Pangeran, selamat datang di kerajaan Giri. Perkenalkan, aku adalah putri dari Sunan Ruju, cucu dari Sunan Giri. Namaku adalah Tumengkang Sari. Aku tahu, aku sudah memperhatikanmu dari lama. Aku sangat terpana dengan kecantikanmu. Aku berniat untuk segera meminangmu. Apakah bersedia? Mendengar hal itu, Nyai Ageng Tumengkang Sari menjadi gelisah. Bagaimana bisa ia menerima lamaran dari seseorang yang berbeda keyakinan dengannya? Ia adalah cucu dari Sunan yang menyebarkan agama Islam, sedangkan sang pangeran berasal dari kerajaan Majapahit yang menganut agama Hindu. Maaf Pangeran, tolong beri saya waktu untuk menjawab lamaran itu. Saya harus segera kembali. Permisi. Nyai Ageng Tumengkang Sari segera meninggalkan sang pangeran tanpa memberi kesempatan pangeran untuk berbicara. Tuan Putri, apa yang membuat Tuan Putri gelisah dan meninggalkan sang pangeran?
Aku sangat gelisah. Bagaimana tidak? Pangeran berasal dari kerajaan yang menganut agama Hindu, sedangkan aku putri dari Sunan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Lalu, kenapa Tuan Putri tidak langsung menolak lamarannya saja? Aku sangat ingin segera menolaknya, tetapi jika aku menolak lamarannya, pertumpahan darahmu saja akan terjadi. Pangeran pasti akan merasa malu jika ditolak olehku. Lalu, apa rencana Tuan Putri? Aku sangat bingung. Tolong tinggalkan aku sendiri. Aku sangat bingung bagaimana caranya aku bisa menolak lamaran dari pangeran. Aku tidak mau jika ada pertumpahan darah terjadi. Aku sangat bingung. Keesokan harinya, Nyai Ageng Tumenggang Sari mengajak pengasuhnya, yaitu Mbah Susilo dan Mbah Brojo, untuk berkumpul di taman kerajaan. Ada apa Tuan Putri? Kenapa kami dikumpulkan di taman kerajaan pagi-pagi seperti ini? Aku sudah memikirkan ini. Aku memutuskan untuk pergi sementara dari kerajaan ini. Apa Mbak Brojo dan Mbak Susilowati bersedia menemaniku untuk pergi ke suatu tempat? Baik, Tuan Putri. Saya dan Mbak Brojo bersedia menemani Tuan Putri. Malam hari pun tiba. Nyai Ageng Tumenggang Sari dan pengasuhnya, yaitu Mbah Susilo dan Mbah Brojo, memutuskan untuk pergi dari kerajaan Giri dan bersembunyi di salah satu dusun di bawah gunung. Mendengar Nyai Ageng Tumenggang Sari melarikan diri, pangeran segera mengerahkan pasukannya dan menyuruhnya mencari keberadaan putri cantik yang ingin segera dipinangnya itu. Setelah berkelana di beberapa desa, akhirnya ksatria sampai di sebuah desa di bawah gunung. Permisi Tuan, apakah Tuan melihat seorang putri dan dua orang parubaya di desa ini? Maaf Tuan, saya tidak melihatnya. Baiklah kalau begitu. Maaf Tuan, istri saya mengalami kesakitan. Saya permisi dulu. Ayo cepat, mari kita bawa ke tempat dekat beranak itu. Saat ksatria ingin pergi dari desa tersebut, ksatria terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ksatria tidak sengaja melihat Nyai Ageng keluar dari gubuk tersebut. Akhirnya aku menemukan mereka. Aku akan kembali ke kerajaan untuk melaporkan ini kepada sang pangeran. Pengawal pun segera kembali ke kerajaan Majapahit untuk memberitahu sang pangeran. Tuan, hamba telah menemukan keberadaan Nyai Ageng Tumenggang Sari. Ia berada di sebuah desa ditemani dengan dua orang pengasuhnya. Bagus, ayo berangkat ke desa itu sekarang. Sesampainya di desa tersebut, pangeran langsung bertemu dengan Nyai Ageng Tumenggang Sari dan menanyakan kembali perihal lamarannya. Pangeran, bagaimana pangeran bisa menemukan saya? Tidak penting bagaimana aku bisa menemukanmu. Mohon maaf pangeran, saya meminta waktu untuk berbicara dengan kedua pengasuhku. Baiklah. Nyai Ageng Tumenggang Sari pergi meninggalkan sang pangeran untuk berbicara kepada pengasuhnya. Aku
Aku tidak menyangka pangeran akan menemukanku secepat ini. Apa yang harus aku lakukan? Coba Putri bicarakan terlebih dahulu dengan pangeran. Benar, Putri. Lebih baik bicarakan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nyai Ageng Tumenggang Sari segera kembali menemui pangeran untuk membicarakan perihal lamarannya. Bagaimana Putri? Apakah kamu sudah memikirkan jawaban atas lamaranku? Aku mau menjadi istrimu. Namun, ada syarat yang harus kau penuhi. Apapun syarat yang kau berikan, akan kulakukan. Jika dalam semalam kau bisa membuatku 10 sumur, aku akan menerima lamaranmu. Baiklah, aku sanggup menerima persyaratanmu. Keesokan hari pun tiba. Dengan kesaktian sang pangeran, akhirnya ia membuat 10 sumur dalam waktu semalam, sesuai keinginan Nyai Ageng Tumenggang Sari. Sang pangeran segera menunjukkan dan menagih janjinya. Akhirnya, 10 sumur sudah terlaksanakan olehku. Semoga Nyai Ageng Tumenggang Sari menerima lamaranku. Sumur pun sudah jadi. Pangeran pun menghampiri Nyai Ageng yang ada di gubuk untuk memberitahu perihal sumurnya yang sudah jadi. Putri, aku sudah membuatkan 10 sumur sesuai dengan keinginanmu. Iya pangeran, saya akan segera melihat sumur yang sudah kamu buat. Baiklah Nyai. Pangeran sudah memberitahu Nyai Ageng perihal sumurnya yang sudah jadi. Pangeran tidak langsung ikut Nyai Ageng ke tempat sumur itu, tetapi pangeran istirahat sejenak di gubuk, dan Nyai pun menuju ke tempat sumur yang dibuat pangeran. Bagaimana bisa pangeran membuatkanku 10 sumur hanya dalam waktu semalam? Tidak, aku harus bisa mengagalkan dengan cara apapun itu. Suatu ide pun melintas di pikiran Nyai Ageng. Nyai Ageng akan menduduki satu sumur. Tepat saat itu juga, pangeran pun datang menghampiri Nyai Ageng Tumenggang Sari. Bagaimana Nyai? Apakah engkau bersedia menerima lamaranku? Aku akan menghitungnya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa benar ini ada 10 sumur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya ada 9 sumur di sini, pangeran. Tidak mungkin. Aku sangat yakin sudah membuatkan 10 sumur sesuai keinginanmu. Ini buktinya cuma 9 sumur, pangeran. Maaf pangeran, aku tidak bisa menerima lamaranmu karena sesuai perjanjian kita, kalau kamu bisa membuatkanku 10 sumur, aku mau menerima lamaranmu. Pangeran masih tidak percaya. Ia lupa tidak menghitung lagi sumur yang diduduki oleh Nyai Ageng Tumenggang Sari. Karena kegagalannya, sang pangeran marah dan mengumpulkan semua warga di sini sebagai saksi pangeran menyampaikan sumpahnya. Awal, panggil semua warga untuk kumpul di sini sekarang. Baiklah pangeran. Pengawal pun segera memberitahu warga untuk segera berkumpul di desa tersebut. Setelah warga sudah berkumpul, pangeran akan mengucapkan sumpahnya. Bukan itu sendiri, jangan sampai ada yang menolak lamaran dari laki-laki. Aku bersumpah, jika ada yang menolak seperti yang kurasakan, akan menjadi perawan tua selamanya. Setelah menyampaikan sumpahnya, pangeran pun merasa jengkel dan langsung meninggalkan pedesaan itu. Lalu, warga pun kembali ke kegiatannya masing-masing. Aku merasa bersalah atas semua ini
karena aku telah berbuat curang kepada pangeran. Setelah menggagalkan lamaran pangeran, Nyai Ageng Tumukang Sari melanjutkan kegiatannya sehari-hari membantu warga yang akan melahirkan. Namun, Nyai Ageng Tumukang Sari meninggal di usia yang masih muda dan belum sempat menikah sampai maut menjemputnya. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut ialah jika kita sudah membuat janji dengan seseorang, janganlah pernah engkau mengingkari janjimu sendiri, karena akan menjerumuskanmu menjadi manusia yang munafik. Hargailah usaha dari seseorang, janganlah mencoba untuk merusak usaha orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelas 10.